Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mahasiswa program studi S1 Akuntansi Non-Reguler Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, kami yang beranggotakan 3 orang mahasiswa, yakni yang pertama Muhammad Taufik Kurniawan, yang kedua Wahyudi Haryanto, dan yang ketiga Anthony Jeki, akan memaparkan dan sedikit menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Audit 2. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Materi yang akan kami bawakan kali ini adalah penyelesaian audit dan tanggung jawab sesudah audit. Ada 4 submateri yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, prosedur dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, yang kedua, mengevaluasi temuan, yang ketiga, berkomunikasi dengan klien, dan yang keempat, tanggung jawab setelah audit. Nah, untuk materi yang pertama, yaitu prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan, izinkan saya Muhammad Taufik Kurniawan, Stambuk C30118492 yang akan menjelaskan. Jika semua unsur laporan keuangan telah selesai diaudit, itu artinya auditor telah sampai pada tahap akhir auditnya. Sebelum ia meninggalkan perusahaan klien, ia harus mereview kertas kerja yang dibuatnya dengan cara membandingkannya dengan kuesioner pengendalian intern dan program pengujian substantif untuk memperoleh keyakinan bahwa semua informasi yang diperlukannya sebagai dasar penyusunan laporan audit telah terkumpul semua. Auditor melaksanakan prosedur audit spesifik untuk mendapatkan bukti audit tambahan. Prosedurnya adalah, yang pertama, melakukan review atas peristiwa kemudian, yang kedua, membaca notulen rapat, yang ketiga, mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian, yang keempat, mendapatkan surat representasi klien, dan yang kelima, melaksanakan prosedur analitis. Yang pertama, melaksanakan review atas peristiwa kemudian. Tanggung jawab auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. Subsequent events menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa dan transaksi yang mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan, merupakan peristiwa penting dan bersifat luar biasa, terjadi sesudah tanggal neraca tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor. Sebelum menyusun draft laporan audit, auditor harus mereview peristiwa-peristiwa kemudian. Review ini terutama bertujuan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut mempunyai dampak yang sedemikian material terhadap penyajian informasi di dalam laporan keuangan klien. Daftar contoh peristiwa kemudian yang diklasifikasikan menurut akun yang terpengaruh penyajiannya. Ada beberapa akun yang terpengaruh, yaitu kas, piutang usaha, investasi, persediaan, aktiva tetap, utang lancar, utang jangka panjang, modal saham, laba ditahan, dan unsur lain. Untuk akun kas, peristiwa kemudiannya, bank klien bangkrut, keputusan pengadilan yang menyita dana klien, perampokan, pencurian, dan penggelapan kas yang jumlahnya melebihi ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi. Akun piutang usaha, peristiwa kemudiannya, kegagalan penagihan piutang usaha kepada sebagian besar pelanggan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Akun investasi, peristiwa kemudiannya, penurunan drastis harga pasar surat berharga, kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan yang mengeluarkan surat berharga yang dimiliki oleh klien sebagai investasi, kegagalan pembayaran bunga dan pokok pinjaman oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi, dan penjualan surat berharga pada harga yang jauh di atas atau di bawah kosnya. Akun persediaan, peristiwa kemudiannya, kerugian karena kebakaran atau bencana alam yang lain yang tidak diasuransikan, kenaikan atau penurunan drastis harga pasar persediaan, perubahan metode penentuan harga persediaan, dan penggunaan persediaan yang bersifat luar biasa sebagai jaminan penarikan kredit. Akun aktiva tetap, kerugian karena kebakaran atau bencana alam yang lain tidak diasuransikan, rencana perluasan usaha atau pengurangan dana, penilaian aktiva tetap,
dan keuangan aktiva tetap karena perubahan yang mendadak pada permintaan atau produk yang dihasilkan. Akun utang lancar, peristiwa kemudiannya, komitmen pembelian yang bersifat luar biasa yang disertai dengan penurunan harga jual barang dagangan, pembatalan kontrak pembelian, dan kegagalan dalam pembayaran utang wesel. Akun utang jangka panjang, peristiwa kemudiannya, kenaikan yang besar dalam utang jangka panjang dan kegagalan dalam membayar bunga dan pokok pinjaman. Akun modal saham, peristiwa kemudiannya, kenaikan atau penurunan jumlah lembar saham yang beredar, transaksi pembelian saham sebagai treasury stock yang bersifat luar biasa, reorganisasi struktur modal saham, pengubahan utang obligasi menjadi saham biasa, perubahan bentuk badan usaha, misalnya dari badan usaha berbentuk persekutuan menjadi perseroan terbatas atau sebaliknya. Akun laba ditahan, peristiwa kemudiannya, pembagian dividen yang bersifat luar biasa yang mengganggu modal kerja, penyisihan laba yang ditahan yang bersifat luar biasa, dan laba rugi yang jumlahnya material yang dikreditkan atau didebitkan langsung ke dalam akun saldo laba. Dan akun unsur lain, peristiwa kemudiannya, perubahan pinjaman puncak, perubahan kebijakan manajemen, dan perubahan undang-undang. 2. Membaca notulen rapat. Notulen rapat memegang saham Dewan Komisaris dan subkomitenya, seperti Komite Keuangan dan Komite Audit, dapat memuat hal-hal yang mempunyai signifikan audit. Contohnya, Dewan Komisaris dapat mengotorisasi penerbitan obligasi baru, pembelian saham treasury, dan lain-lain. Pembacaan notulen rapat biasanya dilakukan segera setelah hal itu tersedia, guna memberikan audit kesempatan maksimum untuk menilai signifikansi auditnya. Misalnya, informasi yang dipelajari dari catatan tersebut menyebabkan auditor untuk mengubah pengujian substantif dan pembacaan notulen rapat oleh auditor untuk didokumentasikan dalam kertas kerja. Yang ketiga, mendapatkan bukti mengenai litigasi, klaim, dan penilaian. Kontingensi sebagai kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai kemungkinan keuntungan atau kontingensi keuntungan dan kerugian atau kontingensi kerugian. Kontingensi keuntungan hanya akan menimbulkan masalah yang relatif kecil, sedangkan kontingensi kerugian seringkali merupakan masalah yang signifikan bagi auditor. Kontingensi kerugian meliputi kewajiban yang potensial dari perselisihan pajak penghasilan, klaim, dan lain-lain. Mempersyaratkan bahwa kontingensi kerugian harus, yang pertama, dicatat sebagai kewajiban, yang kedua diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, dan yang ketiga pertimbangan audit. Menurut SAS 12, menyatakan bahwa auditor harus mendapatkan bukti-bukti tentang eksistensi kondisi situasi atau serangkaian situasi yang menunjukkan ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya kerugian pada suatu entitas dari litigasi, klaim, dan penilaian. Kedua, periode di mana penyebab yang mendasari tindakan hukum terjadi. Ketiga, tingkat probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Dan 4, jumlah atau rentang kerugian yang potensial. Surat pertanyaan audit. Menurut AU 337.08 menunjukkan bahwa surat pertanyaan audit kepada ahli hukum klien merupakan sarana utama bagi auditor untuk mendapatkan informasi pendukung tentang LCA yang diserahkan oleh manajemen. Surat tersebut harus dikirim oleh manajemen kepada setiap ahli hukum yang telah ditugaskan oleh klien. Dan yang ketiga, pengaruh jawaban terhadap laporan auditor. Jawaban ahli hukum mungkin tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan auditor, yaitu auditor dapat mengeluarkan suatu laporan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Hal ini dapat terjadi apabila jawabannya menunjukkan bahwa berdasarkan penyelidikan yang layak atas masalah yang dihadapi, terdapat probabilitas yang tinggi atas hasil yang menguntungkan dan masalah yang dihadapi adalah tidak material. 4. Melaksanakan review atas peristiwa kemudian. Auditor diwajibkan untuk mendapatkan representasi tertulis tertentu dari manajemen dalam memenuhi
standar ketiga pekerjaan lapangan. Hal ini dapat dicapai melalui surat representasi klien yang umumnya dikenal sebagai surat REP AU 333, Management Representations, menjelaskan bahwa representasi merupakan bagian dari barang bukti tetapi bukan pengganti penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk mendapatkan dasar yang layak atas suatu pendapat. Representasi manajemen harus dapat mengkonfirmasi representasi lisan yang diberikan kepada auditor, mendokumentasikan kelayakan yang berkelanjutan dari representasi tersebut, dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman mengenai representasi manajemen. Yang kelima, melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis disyaratkan dalam penyelesaian audit sebagai review keseluruhan atas laporan keuangan, dan menurut SAS 56 menyatakan bahwa tujuan dari review keseluruhan adalah untuk membantu auditor menilai kesimpulan yang dicapai dalam audit dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dalam melakukan review keseluruhan, auditor membaca laporan keuangan dan catatan serta mempertimbangkan kelayakan bukti yang diperoleh dalam menanggapi saldo dan tabungan hubungan yang tidak biasa serta tidak terduga yang diantisipasi dalam perencanaan audit dan diidentifikasi selama audit dalam pengujian substantif. Data perusahaan dapat dibandingkan dengan hasil yang diharapkan entitas berdasarkan dinamika bisnis yang mendasarinya, data yang tersedia mengenai kinerja industri, dan data non-keuangan yang relevan seperti unit yang diproduksi atau dijual serta jumlah karyawan. Suatu review keseluruhan biasanya akan membandingkan kinerja keuangan entitas yang dilaporkan dengan sasaran strategisnya atas pendapatan, pelanggan, dan pangsa pasar atas efisiensi dari proses inti serta kesesuaian ukuran non-keuangan dengan gambaran keseluruhan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Anthony Jeki. Stambuk C301-18400 akan melanjutkan pembahasan mengenai mengevaluasi temuan. Terdapat dua tujuan auditor dalam mengevaluasi temuan-temuan, yaitu yang pertama, menentukan jenis pendapatan yang harus dinyatakan. Kedua, menentukan apakah GAAS telah dipenuhi dalam audit. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor menyelesaikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. Prasyarat yang esensial dalam memutuskan suatu pendapat yang akan dikeluarkan adalah penilaian akhir atas materialitas dan risiko audit. Titik tolak untuk melakukan proses ini adalah menjumlahkan salah saji yang ditemukan ketika memeriksa semua akun yang belum dikoreksi oleh klien. Penentuan auditor atas salah saji dalam suatu akun dapat mencakup komponen berikut. Yang pertama, salah saji yang belum dikoreksi secara spesifik diidentifikasi melalui pengujian substantif atas rincian transaksi dan saldo. Kedua, proyeksi salah saji yang belum dikoreksi yang diestimasi melalui teknik sampling audit. Yang ketiga, estimasi salah saji yang dideteksi melalui prosedur analitis dan dikuantifikasi oleh prosedur audit lainnya. Semua komponen yang terdapat dalam suatu akun dikenal sebagai salah saji yang mungkin, sementara jumlah salah saji yang mungkin dalam semua akun disebut sebagai salah saji agregat yang mungkin. Penilaian auditor atas salah saji agregat yang mungkin dapat mencakup pengaruh dari semua salah saji yang mungkin belum dikoreksi selama periode sebelumnya terhadap laporan keuangan periode berjalan. Yang kedua, mengevaluasi kelanjutan usaha. AU 341 menetapkan tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan yang substansial tentang kemampuan klien untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama suatu periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun di luar tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Biasanya informasi yang akan menimbulkan keraguan yang substansial tentang asumsi kelanjutan usaha berkaitan dengan ketidakmampuan entitas,
untuk terus memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo tanpa disposisi aktiva yang besar di luar arah bisnis yang biasa. Merestrukturisasi hutang, merevisi operasinya yang dipaksa dari luar, atau melakukan tindakan yang serupa. Jika auditor merasa yakin terdapat keraguan yang substansial mengenai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelanjutan usahanya, maka auditor harus: yang pertama, mendapatkan informasi mengenai rencana manajemen untuk mengurangi pengaruh kondisi atau peristiwa tersebut. Kedua, menilai kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat diterapkan secara efektif, tetapi jika auditor menyimpulkan terdapat keraguan yang substansial mengenai kelanjutan usaha, maka auditor harus: 1. Mempertimbangkan kelayakan pengungkapan mengenai kemungkinan ketidakmampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang layak. Kedua, menyertakan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit untuk mencerminkan kesimpulannya. Yang ketiga, melakukan review teknik atas laporan keuangan. Sebelum mengeluarkan laporan audit atas klien yang merupakan perusahaan terbuka, review teknis juga harus dilakukan atas laporan itu oleh partner yang bukan anggota tim audit. Daftar periksa tersebut mencakup hal-hal yang berkenan dengan bentuk dan isi dari masing-masing laporan keuangan dasar termasuk pengungkapan yang diisyaratkan. Yang selanjutnya, merumuskan pendapat dan membuat naskah laporan audit. Dalam penyelesaian audit, auditor perlu memisahkan temuan-temuan dengan mengiktisarkan dan mengevaluasinya untuk tujuan menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Tanggung jawab akhir atas langkah-langkah ini terletak pada partner yang melakukan penugasan itu. Sebelum mengambil keputusan akhir tentang pendapat, biasanya diadakan suatu konferensi dengan klien. Selanjutnya, melakukan review akhir atas kertas kerja. Review ini dilakukan untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat oleh penyusun kertas kerja. Review ditambahkan atas kertas kerja dapat dilakukan pada akhir pekerjaan lapangan oleh tim audit. Tingkatan review yang dapat dilakukan dalam penyelesaian audit ditunjukkan dalam tabel berikut. Jadi, tabelnya ini ada dua bagian. Yang pertama review dan sifat review. Review yang pertama, manajer. Sifat reviewnya yaitu mereview kertas kerja yang disiapkan oleh auditor senior dan mereview beberapa atau semua kertas kerja yang direview oleh auditor senior. Poin review kedua yaitu partner yang bertanggung jawab atas penugasan. Sifat reviewnya mereview kertas kerja yang disiapkan oleh manajer dan mereview kertas kerja lainnya atas dasar selektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi Haryanto. Saya akan di sini melanjutkan materi mengkomunikasikan dengan klien. Komunikasi antar auditor dengan klien pada penutup audit melibatkan komite audit dan manajemen. Komunikasi komite audit membicarakan hal berkenan dengan A. Pengendalian internal klien, B. Pelaksanaan audit. Sementara komunikasi dengan manajemen dilakukan melalui surat-surat manajemen. Komunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal. AU 325 mempersyaratkan auditor untuk menyampaikan kondisi-kondisi yang dapat dilaporkan, yang mendefinisikan sebagai hal yang merupakan kekurangan yang signifikan dalam perencanaan atau operasi pengendalian internal, yang dapat berpengaruh buruk terhadap kemampuan organisasi untuk mencatat, memproses, mengiktisarkan, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. AU 325/11 mengatakan bahwa setiap laporan yang diterbitkan mengenai kondisi yang dapat dilaporkan harus 1. Menunjukkan bahwa tujuan audit adalah melaporkan tentang laporan keuangan dan bukan memberikan kepastian tentang pengendalian internal. 2. Menyertakan definisi tentang kondisi yang dapat dilaporkan.
Ketiga, menyertakan pembatasan pembagian, mengkomunikasikan hal-hal yang berkenan dengan pelaksanaan audit. AU 380 mensyaratkan auditor untuk menyampaikan hal-hal tertentu berkenan dengan pelaksanaan audit kepada mereka yang bertanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan. AU 380 06 sampai 14 menyatakan bahwa komunikasi dengan komite audit dapat mencakup hal-hal berikut. Pertama, tanggung jawab auditor menurut GAAS. Kedua, kebijakan akuntansi yang signifikan. Ketiga, pertimbangan auditor tentang mutu prinsip akuntansi entitas. 4. Pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi. 5. Penyesuaian audit yang signifikan. 6. Ketidakpastian dengan manajemen konsultasi manajemen. 6. Konsultasi dengan akuntansi lain. 7. Masalah penting yang dibahas manajemen sebelumnya menarikan diri. Terakhir, kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan audit. Menyiapkan surat manajemen. Ketika menyelesaikan suatu audit, banyak auditor menganggap bermanfaat untuk menulis surat kepada manajemen yang dikenal sebagai surat manajemen yang membuat rekomendasi yang tidak termasuk dalam komunikasi yang bersyaratkan dengan komite audit. Surat manajemen dapat mencakup komentar tentang 1. Hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian internal yang tidak dipertimbangkan sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. 2. Rekomendasi mengenai pengelolaan sumber daya dan jasa bernilai tambah yang tercatat selama audit. 3. Hal-hal yang bersangkutan dengan pajak. Selanjutnya materi keempat, yaitu tentang tanggung jawab setelah audit. Tanggung jawab setelah audit mencakup pertimbangan atas 1. Peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal dan penerbitan laporan auditor. 2. Penemuan faktor yang ada. 3. Penemuan prosedur yang dihilangkan. Peristiwa 1. Peristiwa kemudian yang terjadi antara tanggal dan penerbitan laporan SAS 1 AU 530 menyatakan bahwa auditor tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan atau melaksanakan suatu prosedur audit apapun selama periode waktu ini diguna menemukan peristiwa kemudian yang material. Auditor dapat menggunakan tanggal ganda dalam laporan audit. Tanggal ganda merupakan praktik yang paling umum karena memberi tanggal kembali atas keseluruhan laporan akan memperluas tanggung jawab auditor secara keseluruhan di luar penyelesaian pekerjaan lapangan. Penemuan fakta yang ada pada tanggal laporan. Auditor tidak mempunyai tanggung jawab untuk menemukan fakta yang ada setelah audit pada tanggal laporan audit. Namun SAS 1 AU 561 nomor 4 menunjukkan bahwa 1. Auditor menyadari adanya fakta tersebut. 2. Fakta itu mungkin mempengaruhi laporan yang telah dikeluarkan, maka auditor wajib untuk memastikan reliabilitas informasi itu. Apabila penyelidikan lebih lanjut menguatkan eksistensi fakta itu dan auditor merasa yakin bahwa informasi itu penting bagi mereka yang mengandalkan atau cenderung mengandalkan pada laporan keuangan, maka auditor harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah ketergantungan pada laporan audit itu di masa depan. Jika klien menolak untuk mengungkapkan fakta yang baru ditemukan, maka auditor harus memberitahu setiap anggota dewan komisaris mengenai penolakan tersebut. Penyelidikan yang memuaskan, maka tanpa mengungkapkan informasi spesifik, auditor harus 1. Menunjukkan tidak adanya kerjasama itu, dan 2. Menyatakan bahwa jika informasi itu benar, laporan audit tidak dapat lagi diandalkan. Ketiga, penemuan prosedur yang dihilangkan. Ketika menemukan suatu prosedur yang telah dihilangkan, auditor harus menilai kepentingan hal itu bagi kemampuan saat ini untuk mendukung pendapat yang dinyatakan atas laporan keuangan. AU 390
05 menunjukkan jika auditor memutuskan bahwa pendapatnya tidak dapat didukung dan auditor yakin bahwa orang-orang saat ini mengandalkan pada laporan itu, maka auditor harus segera melaksanakan prosedur yang dihilangkan atau prosedur alternatif yang akan memberikan dasar yang memuaskan atas pendapatnya. Apabila dasar yang memuaskan untuk menyatakan pendapat telah diperoleh dan bukti-bukti mendukung dapat dinyatakan, auditor tidak mempunyai tanggung jawab lagi. Tetapi jika pelaksanaan prosedur dihilangkan, maka dihilangkan mengungkapkan fakta yang ada pada tanggal laporan sehingga akan mengubah pendapat yang dinyatakan sebelumnya. Auditor harus mengikuti prosedur pemberitahuan yang diuraikan dalam paragraf terakhir dari bagian terdahulu untuk mencegah ketergantungan selanjutnya atas laporan bersangkutan. Jika auditor tidak dapat melaksanakan prosedur alternatif atau yang dihilangkan, maka auditor dapat berkonsultasi dengan pengacara untuk menentukan tindakan yang tepat. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari kami terkait materi penyelesaian audit dan tanggung jawab sesudah audit. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyaksikan hasil dari kerja kelompok kami. Terima kasih juga untuk semua orang-orang yang sudah membantu dan terlibat dalam tugas ini, terkhususnya untuk dosen pengampu mata kuliah Audit 2. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan murni datangnya dari kami. Salam dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.